Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan masih bersemangat ya. Bener kan? Oke, kalau kayak gitu kakak ingin memulai ibadah pada hari ini. Kalau gitu adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Masih tahu kan lagunya? Yuk, 1, 2, 3. Kita sudah menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Selanjutnya, kakak ingin ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Oh yes, 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 yes. Udah tahu kan lagunya? Yuk kalau gitu kita nyanyiin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Puji
kita udah menyanyikan 2 lagu nih adik-adik. Tadi kita sudah nyanyiin lagu Dari Terbit Matahari, dan sekarang yang kedua kita sudah menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Apakah adik-adik sudah mulai panas? Sudah mulai ingin semakin mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah hari ini? Kakak harap demikian ya adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik boleh duduk. Kakak ingin ajak adik-adik untuk berdoa, ambil sikap doa yang baik. Kayak gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk dapat mendengarkan firman-Mu sekali lagi pada minggu ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang hadir di sisi kami, Engkau yang mengisi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami juga dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya nanti. Kiranya Engkau juga berkati kami semua ya Bapak, Engkau berikan kami semua kesehatan. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin ajak adik-adik untuk mendengarkan satu lagu lagi. Kira-kira lagu apakah itu? Lagu Tanganku ke Depan, Tanganku ke Belakang, Tanganku ke Depan, dan digoyang-goyang. Oke, kalau gitu, kalau nggak berdiri kayaknya kurang sih. Kalau gitu adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tanganku ke Depan dan Tanganku ke Belakang. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita ganti kakiku yang ke depan ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat fokus, kami dapat mengerti cerita firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Begini bunyinya. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan melihara hari-hari sebab akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala, dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembaca Alkitab.
Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih sekarang sama Kak Melsa. Nah, kan kita baru mendengarkan pembacaan Alkitab dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Nah, kali ini Kak Melsa ingin bertanya kepada adik-adik. Kalau adik-adik dikasih 2 pilihan untuk pakai baju, nah, adik-adik bakal pilih baju yang mewah, yang mahal, yang bagus, tapi robek dan ada nodanya, atau satu lagi baju yang sederhana dan murah tapi rapi dan bersih. Adik-adik bakal lebih pilih yang mana nih? Jadi secara logika, semua orang bakal pilih yang sederhana, yang murah tapi bersih dong dan rapi, daripada yang mahal tapi bernoda dan sobek. Nah, kenapa sih Kak Melsa menanyakan hal tersebut? Karena ilustrasi yang baru kakak sampaikan itu berhubungan dengan pembahasan pembacaan Alkitab kita pada kali ini, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi Kak, bagaimana sih hidup kudus di hadapan Tuhan itu? Pastinya dengan dengar-dengaran kepada Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi Kak, kenapa sih kita harus hidup kudus? Alasannya adik-adik, untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita tanpa batas terlebih dahulu. Karena itu, hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita kali ini ada 3 bentuk hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu menghormati ayah dan ibu, memelihara hari Sabat, dan tidak menyembah kepada berhala. Nah, maksudnya apa sih adik-adik? Nah, yang pertama itu dengar-dengaran kepada orang tua, tidak membantah orang tua, dan menghormati orang tua pastinya. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dari memelihara hari Sabat? Maksudnya adik-adik, kita ingat selalu untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, kumpul dan memuji nama Tuhan dengan teman-teman seiman kita. Nah, yang terakhir nih, apa sih maksudnya dari tidak menyembah kepada berhala? Ini adik-adik, ada 2 versi nih, berhala zaman dulu sama berhala versi zaman sekarang. Apa sih berhala zaman dulu tuh? Orang Israel kan sering nyembah kepada dewa-dewa dan baal-baal. Nah, kalau sekarang apaan sih berhala itu? Berhala itu pada saat ini bisa kita simpulkan sebagai hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan, seperti main HP, sosial media, games, Mobile Legends, dan lain-lain yang membuat kita lebih tergiur, sehingga kita lupa bagi waktu kita untuk Tuhan, berdoa, apalagi kita lupa ikut ibadah IMPA PA pada hari Minggu. Adik-adik, pastinya Tuhan Yesus pengen kita hidup kudus di hadapannya, menjalani perintah-perintahnya, supaya kita dapat dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan dalam dunia ini. Sama seperti ilustrasi yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa pasti setiap orang ingin memakai baju yang nyaman, bersih, daripada baju yang bagus, mewah, tapi ada noda dan robekan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu kita bisa diibaratkan sebagai baju yang mewah, yang mahal. Tapi kalau kita menodai hidup kita dengan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, melawan orang tua, main HP terus, kita merusak hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik, pasti
kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya dalam dunia ini, untuk menjadi terang dalam dunia ini. Karena itu sebagai wujud kasih kita, tanda syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjadi sama fungsinya seperti baju yang bersih, tidak ada robekan, dan nyaman dipakai. Nah, kita juga harus menjadi anak yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakannya dan kemuliaannya dalam dunia ini. Adik-adik, itu saja yang kakak ingin sampaikan, dan selamat hari Minggu dan semangat selalu untuk menjalankan firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 16 yang menyatakan, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya." Kakak ulangi ya adik-adik, 2 Korintus 3 ayat 16, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya." Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk memberi persembahan. Adik-adik siapkan uang celengannya, uang persembahannya juga celengannya ya. Sudah siap semua ya? Tuhan berkatilah persembahan kami. Sama-sama kita naikkan pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan kecil yang memberi. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berguna untuk pelayanan kasih di gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.